Selamat pagi Bu Yuni, gimana kabarnya? Selamat pagi Pak, kabar saya baik. Bagaimana Bapak? Ya, puji Tuhan, kabar saya juga baik. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Artinya untuk hari ini kita siap ya, sesuai dengan jadwal yang kita sepakati kemarin bahwa hari ini saya akan menjadi supervisor dan sekaligus mengobservasi kegiatan sesi coaching yang akan Ibu Yuni lakukan. Nah, kalau dari sesi coaching yang akan Ibu Yuni lakukan hari ini, di mana saya sebagai observernya, kira-kira saya ingin tahu kompetensi yang mana sih yang Ibu Yuni ingin kembangkan dari 3 kompetensi yang kita tahu. Yang pertama itu mendengar dengan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian presence, kehadiran di dalam sesi coaching. Yang bagian mana yang ingin Ibu Yuni kembangkan dan bisa saya bantu? Baik Pak, untuk mempraktikkan coaching ini tentunya saya berharap bisa mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut. Namun yang menjadi prioritas saya adalah kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, karena menurut saya masih kesulitan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini Pak. Baik, kalau misalnya memang seperti itu, saya apresiasi bagaimana Ibu Yuni punya keinginan untuk mengembangkan kompetensi sebagai coaching, terutama di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti ketika sesi coaching, bagian mana dari sesi coaching itu yang bisa kita highlight supaya bisa ditekankan untuk saya amati? Baik, jadi dari kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini, saya merasa masih perlu peningkatan lagi ketika pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini dapat mengarahkan, dapat mengidentifikasi coach sehingga ia dapat melihat masalahnya lebih jauh lagi dan menemukan solusinya. Jadi saya berharap Bapak bisa mengamati apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah terstruktur, runtun, sehingga dapat membimbing coach untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Seperti itu Pak. Oke, kalau misalnya memang seperti itu, tadi Ibu Yuni sudah menyampaikan tentang kompetensi yang ingin dikembangkan. Sebenarnya bagaimana sih penilaian Ibu Yuni terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini? Apakah memang suatu hal yang menurut Bu Yuni memang masih kurang, atau dia itu sudah cukup bagus tapi Ibu Yuni masih ingin kembangkan lagi, atau gimana? Mungkin kira-kira kalau dari skala, misalnya dari skala 1 sampai 10, Ibu Yuni sekarang menilai kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Ibu Yuni itu sudah sampai di mana? Baik. Jika memberikan skala untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya merasa saya masih berada di skala 7. Karena untuk pengembangan ini mungkin akan sangat rumit karena akan berbeda setiap pertanyaan ketika kita menghadapi masalah yang berbeda untuk setiap coach. Untuk itu saya ingin melatih terus kemampuan saya sehingga dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ini. Baik. Kemudian kalau tadi kan Ibu Yuni mengatakan skalanya di 7 berdasarkan penilaian Ibu Yuni. Dari hasil harapan Ibu Yuni dari kegiatan atau observasi yang akan kita lakukan secara bersama ini, Ibu Yuni ingin mengembangkan, punya target mengembangkan kemampuan itu atau kompetensi itu sampai di skala berapa? Baik, untuk target sendiri saya mungkin tidak berharap terlalu sempurna, tapi saya berharap ada peningkatan sedikit demi sedikit. Paling tidak dari 7 ini saya bisa mencapai ke 8 atau 9. Dan tentunya dari praktik ini saya bisa mencoba untuk terus meningkatkan dari setiap praktik-praktik yang akan saya lakukan berikut-berikutnya. Seperti itu. Baik, kalau begitu artinya kegiatan prasupervisi ini sudah selesai dan saya akan menantikan nanti sesi coaching akan Ibu Yuni lakukan, dan pada saat sesi coaching tersebut saya akan bertindak sebagai observer sekaligus mengamati bagaimana Ibu Yuni melakukan coaching dan
menilai apakah kompetensi yang memang ingin dicapai Ibu Yuni tadi apakah sudah sesuai harapan atau belum atau gimana gitu ya. Oke, kalau begitu sesi prasupervisi ini selesai dan kita akan melanjutkan ke sesi coaching. Ya. Selamat pagi Bu Sri, bagaimana kabar Ibu? Selamat pagi Bu Yuni, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Bu Yuni? Saya juga baik Bu. Alhamdulillah. Baik, wah senang sekali hari ini kita ada waktu ya untuk bercakap-cakap, berbincang-bincang bersama-sama. Saya menyadari Ibu mungkin sedang memiliki kesibukan, tapi bersedia untuk meluangkan waktu kita berbicara pada hari. Terima kasih Bu ya untuk kehadirannya. Ya, sama-sama Bu Yuni. Jadi kita punya waktu 10-15 menit Bu untuk berbincang-bincang. Adakah kiranya hal-hal yang mau Ibu ceritakan, mungkin curhat atau ada kegalauan yang mau Ibu ceritakan kepada saya hari ini siap untuk mendengarkan. Ya, sebelumnya makasih banyak loh ya Bu Yuni sudah menyempatkan waktunya. Ini loh Bu, saya ini ada satu permasalahan di sekolah. Sebenarnya bukan saya langsung sih, tapi siswa saya sebenarnya yang bermasalah. Jadi kronologi kejadiannya itu Bu, waktu saya mengajar di kelas 11 akuntansi, itu ketika mengajar itu baik-baik saja. Cuma ada satu anak itu yang memang agak berisik gitu ya, agak berisik. Kemudian sudah ditenangkan oleh temannya dan sudah artinya ketika terjadi pas pelajaran itu tidak terjadi apapun. Cuma saya kaget sekali ketika pembelajaran itu sudah saya tutup, kemudian saya keluar beberapa langkah dari kelas, itu ternyata keributan itu terjadi, sampai terjadi pemukulan antara siswa yang bernama Windy dan siswa yang bernama Sinta, seperti itu. Gitu, Bu. Berarti hari ini kita akan berbicara nih Bu ya mengenai masalah yang Ibu hadapi di kelas, terutama menghadapi kedua siswa Ibu yang bernama Windy dan Cinta. Ya. Baik. Baiklah Bu, kita akan berbicara mengenai itu. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, apa yang Ibu harapkan ketika kita selesai bercakap-cakap? Apa yang Ibu harapkan kita dapatkan pada akhir percakapan kita pada pagi hari ini? Ya, jadi ini Bu, saya tuh maunya dalam satu lingkungan kelas yang saya ajar, khususnya kelas 11 akuntansi, ini nanti terjadi perubahan hubungan gitu ya, hubungan antar teman yang tadinya mungkin kurang harmonis begitu, jadi hubungannya menjadi lebih harmonis. Jadi suasana pembelajaran juga lebih menyenangkan untuk semua siswa. Berarti harapan Ibu nanti di akhir percakapan Ibu bisa menemukan solusi untuk memperbaiki hubungan antara kedua siswa Ibu yang tadi berkelahi ini ya. Ya, betul. Sehingga mereka bisa kembali bersahabat lagi ya, bersahabat dan lebih harmonis. Baik. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi di percakapan kita dari hubungan dari kedua siswa Ibu yang tadinya bersahabat lalu mereka bertengkar, apakah masalah yang menyebabkan mereka tidak bisa kembali menjalin hubungan mereka seperti sebelumnya? Ya, jadi gini Bu, jadi siswa yang bernama Windy itu mempunyai karakteristik yang dia itu mudah tersulut emosinya, seperti itu. Jadi ketika ada teman yang si Sinta ini ribut, si Windy ini responnya langsung langsung seketika itu juga, ya walaupun bukan pas pelajaran. Sebenarnya saya sudah apresiasi Bu, dia tidak melakukan keributan itu saat saya melakukan pembelajaran, sudah berusaha dia tahan. Cuma ketika saya keluar ya tetap saja terjadi juga. Itu karena memang sudah emosinya sudah terlalu meluap lah, seperti itu. Gitu. Dari
apa yang terjadi dari kedua siswa Ibu? Adakah hal-hal yang telah Ibu upayakan untuk mengembalikan lagi hubungan di antara mereka berdua? Ya, jadi saat seketika peristiwa itu terjadi, Bu, saya kan balik masuk ke kelas lagi tuh. Ya, hal pertama yang saya lakukan saat itu ya sebatas menasehati kedua belah pihak saja. Tapi namanya juga peristiwanya juga baru terjadi, kemudian dua-duanya emosinya juga masih belum turun seperti itu kan, Bu. Jadi saya menilai, aduh kayak apa ya anak-anak ini bisa secepatnya lah kembali lagi mempunyai hubungan yang baik lagi seperti itu. Ya, berarti dalam hal ini kondisi dari kedua siswa tersebut mungkin belum siap pada saat itu, Bu ya. Ya, betul. Hanya saya dari Ibu masih berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya supaya Ya. bisa mengembalikan hubungan mereka sebelumnya. Ya. Baik, melihat situasi tersebut, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengembalikan hubungan kedua siswa Ibu ini? Ya, sebenarnya itu juga sih, Bu, yang baru saya pikirkan, bagaimana cara untuk mengembalikan agar perasaan mereka itu bisa lebih teratur kembali gitu kan. Jadi menerima permintaan maaf dari masing-masing siswa tersebut. Seperti itu. Jadi kalau mungkin sih yang pertama, Bu, saya mungkin akan menerapkan atau mengajak mereka satu kelas itu membuat kesepakatan kelas dulu mungkin. Karena itu kan berhubungan dengan sikap ya, Bu ya, sikap kurang menghargai, kurang menghormati seperti itu. Baik, berarti yang pertama Ibu berencana untuk mengajak teman-teman satu kelas ya. Jadi tidak hanya pada mereka berdua, tapi satu kelas siswa Ibu diajak untuk membuat kesepakatan kelas. Ya. Baik, ini tentu hal yang positif untuk dilakukan bersama. Nah, adakah hal lainnya yang akan Ibu lakukan? Hal lain mungkin ini sih, Bu, yang sifatnya agak apa ya, yang agak santai gitu, mungkin bisa berupa kegiatan exchange letter mungkin ya, Bu ya. Jadi ada kegiatan bertukar surat seperti itu, di mana pertukaran surat ini isinya mengandung atau bertuliskan hal-hal positif dari satu teman ke teman yang lain. Jadi ada afirmasi positif dari satu teman ke teman lain. Jadi mereka itu hubungannya bisa lebih, oh ternyata teman saya ini kok mempunyai apresiasi yang luar biasa terhadap saya. Nah, seperti itu mungkin bisa saya lakukan, Bu. Baik. Hal yang bagus sekali, Bu ya. Jadi dalam satu komunitas di kelas mereka ini bisa saling bertukar surat itu Ya. untuk melihat sisi positif dari teman-teman sekelasnya. Baik, dari rencana yang Ibu telah susun itu, adakah orang yang bisa membantu Ibu untuk memastikan bahwa rencana itu dapat berjalan dan Ibu menjadi komitmen bagi Ibu untuk melaksanakannya? Saya rasa bisa nanti saya minta bantu sama guru BK mungkin, Bu Mona. Jadi ketika membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu saya akan mengajak Bu Mona masuk sekalian, Bu. Jadi saya minta Bu Mona juga mengamati proses yang kami lakukan, kemudian apa yang kurang nanti bisa Bu Mona tambahin seperti itu. Baik, berarti sudah ada ya yang akan memastikan bahwa Ibu akan melaksanakan rencana ini. Ya. Baik, semoga nanti ketika Ibu melaksanakannya hubungan dari kedua siswa Ibu tersebut akan menjadi lebih baik, Bu ya. Ya, terima kasih, Bu. Saya tertarik untuk mengetahui kelanjutan dari cerita Ibu ini. Apakah dari rencana yang telah Ibu susun terlaksana dengan baik dan hasilnya bagaimana? Saya ingin mendengarkannya nanti, Bu, lebih lanjut. Kira-kira kapan ya kita bisa ketemu lagi untuk memperbincangkan hasil dari pelaksanaan rencana tersebut, Bu? Ya, jadi
karena pelaksanaannya ini akan saya laksanakan di minggu depan, Bu. Jadi mungkin kita bisa ketemu kembali itu setelah 1 minggu setelahnya. Karena saya 1 minggu itu kebetulan ada masuk 3 kali ke kelas mereka. Jadi kita lihat nanti setelah 3 kali pertemuan itu, baru minggu depannya nanti kita bisa ketemu dan bisa saya sampaikan progresnya. Baik Bu, saya akan menantikan hari itu Bu ya, supaya kita bisa berbincang-bincang lagi, mengevaluasi lagi rencana aksi yang telah Ibu lakukan Bu ya. Siap Bu. Baik. Mungkin itu saja Bu hari ini perbincangan kita. Semoga Ibu tetap semangat terus untuk melaksanakan tanggung jawab Ibu sebagai pengajar di kelas Bu ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Selamat pagi. Selamat. Tadi saya sudah melihat dan intinya saya melakukan observasi terhadap kegiatan sesi coaching yang Ibu Yuni lakukan. Tadi coachingnya siapa ya? Nama coachingnya? Bu Sri ya? Ibu Sri. Ya. Oh ya, baik. Penting ya untuk untuk tahu nama coaching, latar belakang permasalahannya seperti apa. Nah, bagaimana di sini saya mau tanya nih sama Bu Yuni. Tadi kan Bu Yuni sudah melakukan sesi coaching. Bagaimana Ibu Yuni menilai performa Ibu Yuni selama melakukan sesi coaching tadi? Apalagi terkait kompetensi yang ingin Ibu Yuni kembangkan. Tadi kalau nggak salah kompetensinya terkait pertanyaan berbobot ya. Nah, bagaimana? Bisa digambarkan aja performa yang Ibu Yuni performa Ibu Yuni selama sesi coaching. Baik Pak, dari praktik coaching yang tadi sudah saya lakukan, saya merasa sudah ada peningkatan sedikit dari latihan-latihan yang sebelumnya saya lakukan. Meskipun saya merasa masih kurang, masih ada banyak hal yang perlu saya kembangkan lebih lanjut lagi, terutama ketika mengajukan pertanyaan berbobot ini Pak. Baik. Kalau boleh saya lanjut tanya, kenapa Ibu Yuni bisa menilai seperti itu? Baik, kenapa saya bisa menilai bahwa pertanyaan berbobot yang telah saya sampaikan ini sudah ada peningkatan, karena mungkin saya sudah melakukan beberapa latihan sebelumnya dari kasus-kasus yang berbeda. Namun ketika menghadapi kasus yang berbeda, saya merasa masih kesulitan untuk mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coach dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Jadi saya merasa saya masih perlu banyak lagi berlatih, banyak lagi belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach itu dapat mengidentifikasi masalahnya lebih dalam lagi. Karena saya masih merasa kurang dalam lah tadi dari praktik coaching yang sudah saya lakukan tadi. Seperti itu. Ya, baik, saya sangat mengapresiasi bagaimana Ibu Yuni menilai performa Ibu Yuni dalam sesi coaching tadi, dan bagaimana Ibu Yuni mau mengakui apa saja yang sudah bagus, apa yang masih kurang. Nah, sekarang selama kegiatan saya tadi sebagai observer, ada beberapa catatan yang saya dapatkan. Boleh nggak saya sampaikan hasil pengamatan dan catatan saya selama Ibu Yuni melakukan sesi coaching tadi? Boleh sekali Pak, silakan. Baik, terima kasih ya. Ya, tadi saya mengamati tadi pada saat Ibu Yuni melakukan sesi coaching terhadap Ibu Sri sebagai coachee. Ya, sebenarnya sebagian besar yang Ibu Yuni lakukan itu sudah merujuk kepada standar coaching yang biasa kita lakukan. Hanya saja memang ada beberapa catatan. Kalau saya lihat itu Ibu Yuni sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah menurut saya bahkan sudah cukup bagus sebenarnya. Nah, kemudian Ibu Yuni sudah presence-nya sudah cukup bagus, bagaimana Ibu Yuni mendengarkan
si coach tadi menyampaikan permasalahannya, kemudian memberikan apa namanya bantuan berupa bagaimana si coach ini supaya bisa menggali kemampuan diri untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, itu beberapa hal yang saya catat yang bagus ya, yang positif. Bagaimana menurut Bu Yuni? Baik, terima kasih Pak. Tentunya apa yang Bapak sampaikan tadi itu memotivasi saya untuk terus meningkatkan lagi kemampuan saya dalam coaching ini dan menggunakannya untuk membantu rekan sejawat saya maupun siswa-siswa saya di sekolah, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Nah, itu tadi yang menurut saya sudah cukup sesuai dan bahkan lebih tinggi dari standar yang biasa kita lakukan dalam kemampuan coaching. Nah, namun memang ada juga hal-hal yang menurut saya itu selama saya amati itu masih bisa dikembangkan. Ya, misalnya tadi pada saat Ibu Yuni melakukan coaching ya kepada Ibu Sri, saya ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama, Ibu Yuni tidak mencatat apa yang disampaikan, misalnya kata kuncinya, permasalahannya apa, kemudian penting bagi kita untuk apa namanya mencatat permasalahan yang disampaikan oleh coach itu supaya apa? Supaya kita tidak lost gitu ya. Jadi kita menggali permasalahan itu on the track ya, fokus pada permasalahannya karena kita sudah tahu nih kata kunci permasalahannya itu apa gitu ya. Nah, kemudian saya tadi juga melihat ada beberapa hal seperti apresiasi kepada Ibu Sri. Saya hanya lihat hanya satu kali saja lakukan apresiasi, padahal menurut saya di bagian ketika ketika Ibu Sri tadi menceritakan permasalahannya, di mana kalau nggak salah tadi ada siswi berantemnya. Ya. Nah, perlu Ibu Yuni tanyakan juga bagaimana tindakan kuratif atau preventif yang dilakukan oleh Ibu Sri. Nah, karena ini penting, karena Ibu Sri yang berada di tempat pada waktu itu tindakannya apa gitu ya. Nah, kita perlu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Sri sehingga apa? Kadang-kadang kan permasalahan anak-anak berantem ini kan bisa sampai melebar kemana-mana ya, bisa ke orang tua ya, bisa sampai ke media sosial dan sebagainya. Nah, itu tindakan kuratif atau preventif juga yang dilakukan oleh Ibu Sri itu sebenarnya patut diapresiasi Bu oleh coach ya. Nah, itu kalau sisanya tadi sudah saya sampaikan sehingga tidak terlalu banyak sih yang harus diperbaiki karena sudah cukup bagus. Nah, gimana pendapat Ibu Yuni? Baik, terima kasih Pak untuk kritik dan sarannya. Memang saya dari praktik coaching yang tadi saya lakukan itu beberapa kali mungkin harus mengingat kembali apa yang telah disampaikan oleh coach. Akibat dari saya tidak mencatat tersebut karena saya memang mungkin terlalu percaya diri dengan ingatan saya, pada akhirnya saya lupa untuk mencatat. Nah, hal ini bisa menjadi pengembangan saya selanjutnya Pak, untuk lebih cermat, lebih teliti lagi sehingga ketika melakukan coaching saya bisa membuat catatan-catatan kecil. Dan saran dari Bapak mengenai untuk lebih sering melakukan apresiasi ya Pak. Ya, mohon maaf ini juga mungkin kekurangan dari saya untuk kurang memperhatikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh coach tersebut, sehingga ini nanti tentu akan menjadi perbaikan saya selanjutnya supaya saya lebih menghargai lagi apa yang telah dilakukan oleh coach tersebut. Terima kasih Pak untuk sarannya, bisa untuk menjadi pengembangan saya berikutnya. Baik, ya saya juga terima kasih kepada Ibu Yuni karena mau menerima kritik dan saran yang saya berikan. Nah, kita sudah sampai bagian akhir dari tahapan supervisi coaching ini, Bu Yuni. Dari diskusi kita yang sudah kita lakukan, mulai dari pra-supervisi, kemudian dari observasi selama supervisi, ya, selama sesi coaching tadi, kemudian diskusi yang kita lakukan setelah kegiatan supervisi ini, ada nggak apa yang sudah terbayang oleh Ibu Yuni untuk dilakukan
ke depannya dalam rangka ya berkaitan dengan performa Ibu Yuni hari ini. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya tentu kompetensi coaching ini akan terus saya latih. Dan latihan yang saya sangat perlukan itu adalah ketika mempraktikkannya secara langsung. Baik itu untuk membantu rekan sejawat saya maupun membantu siswa-siswa saya. Jadi hal selanjutnya yang akan saya lakukan tentu adalah mempraktikkan kembali kompetensi ini. Kapan kira-kira Ibu Yuni berencana untuk mempraktikkan hasil perbaikan dari kompetensi yang Ibu Yuni harapkan itu? Saya berencana untuk setelah ujian semester, minggu depan kan ujian semester, jadi setelah itu mungkin saya akan fokus pada siswa kelas 9 untuk melakukan coaching pada mereka, terutama karena kelas 9 ini sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah. Nah, ini penting bagi saya untuk membimbing mereka, mendampingi mereka sehingga mengetahui apakah ada kendala atau masalah yang mereka hadapi sebelum mereka menghadapi ujian sekolah nanti. Oke, baik. Kalau begitu, untuk melaksanakan atau mencapai rencana itu, apakah Ibu Yuni akan melakukannya sendiri atau membutuhkan bantuan dari rekan kerja lain atau siapa? Baik, untuk hal ini saya tidak bisa berjalan sendiri karena saya tentunya perlu berkolaborasi juga dengan wali kelas dan wakil kepala sekolah sehingga kami bisa mengetahui apa saja masalah dan kendala yang dihadapi oleh siswa kami dan menyusun program yang bisa membantu peserta didik kami untuk menemukan solusi yang lebih baik lagi ketika mereka menghadapi masalah mereka. Gitu. Baik, ya. Saya sangat apresiasi bagaimana Ibu Yuni sudah tahu apa saja yang harus Bu Yuni lakukan untuk meningkatkan kompetensi dan performa Ibu Yuni dalam melakukan coaching kepada coachee. Artinya kegiatan kita pada hari ini sudah selesai dan saya menunggu untuk kesempatan berikutnya jika Ibu Yuni ingin dibantu untuk disupervisi oleh saya, nanti kita bisa atur jadwalnya untuk kegiatan tersebut. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Yuni, selamat pagi. Pak.